Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sari Oktaviani Sarai dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas A pagi semester 3. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Kajian Bahasa Daerah Kalbar, Bapak Al-Ashadi Alimin Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh analisis bidang sintaksis pada kosakata bahasa Melayu dialek Pontianak. Nah, yang pertama ada kosakata bahasa Indonesia yaitu pingsan. Kalimatnya, Anita pingsan di halaman sekolah pada saat upacara. Kosakata bahasa Melayu dialek Pontianak yaitu selap. Jadi, Anita selap di halaman sekolah pada saat upacara. Kata pingsan ini di dalam bahasa Indonesia dan diubah menjadi bahasa Melayu dialek Pontianak yaitu selap. Analisis fungsinya, Anita sebagai subjek, selap di halaman sekolah predikat, pada saat upacara yaitu keterangan. Kata pingsan ini termasuk ke dalam kata kerja. Yang kedua, ada kosakata bahasa Indonesia marah. Nah, kalimatnya, Andi dimarah guru akibat tidak mengerjakan tugas. Kata marah ini diubah menjadi kosakata bahasa Melayu dialek Pontianak yaitu direpek. Jadi, Andi direpek guru akibat tidak mengerjakan tugas. Analisis fungsinya, Andi sebagai subjek, direpek guru predikat, akibat tidak mengerjakan tugas yaitu keterangan. Kosakata bahasa Indonesia dimarah yaitu diubah menjadi kosakata bahasa Melayu dialek Pontianak menjadi direpek, termasuk kata sifat. Yang ketiga ada kosakata bahasa Indonesia ketakutan. Jadi, Sinta ketakutan karena mendengar suara hujan yang sangat deras. Kosakata bahasa Melayu dialek Pontianak yaitu sawan. Kata ketakutan dalam bahasa Indonesia diubah menjadi kosakata bahasa Melayu dialek Pontianak yaitu sawan. Jadi Sinta sawan karena mendengar hujan yang sangat deras. Analisis fungsinya, Sinta sebagai subjek, sawan predikat, karena dengar hujan yang deras. Keterangan. Kata ketakutan itu termasuk ke dalam kata sifat. Selanjutnya ada Bara membeli rumah yang tempatnya sangat jauh sekali. Sangat jauh dalam bahasa Indonesia itu dikatakan dalam kosakata bahasa Melayu dialek Pontianak yaitu meredep. Jadi, Bara membeli rumah yang tempatnya sangat meredep sekali. Kata sangat jauh ini ke dalam bahasa Indonesia sedangkan bahasa Melayu dialek Pontianak yaitu meredep. Analisis fungsinya, Bara sebagai subjek, membeli rumah yang tempatnya keterangan, sangat meredep sekali itu predikat. Kata jauh sekali termasuk ke dalam kata kerja. Nah, selanjutnya kosakata bahasa Indonesia cantik, yaitu Sinta sangat cantik karena selalu perawatan. Sedangkan kosakata bahasa Melayu dialek Pontianak cantik. Jadi Sinta sangat cantik karena selalu perawatan. Analisis fungsinya, Sinta sebagai subjek, sangat cantik predikat, karena selalu perawatan itu keterangan. Kata cantik ini diubah menjadi bahasa Melayu dialek Pontianak cantik, termasuk kata sifat. Selanjutnya ada kata pelit. Kosakata bahasa Indonesia yaitu anak itu sangat pelit, tidak mau berbagi sama temannya. Sedangkan kosakata bahasa Melayu dialek Pontianak, anak itu sangat bedekot, tidak mau berbagi sama temannya. Kata pelit ini dalam bahasa Indonesia, sedangkan bahasa Melayu dialek Pontianak yaitu bedekot. Analisis fungsinya, anak itu sebagai subjek, sangat bedekot itu predikat, tidak mau berbagi sama temannya yaitu keterangan. Kata pelit ini termasuk ke dalam kata sifat. Selanjutnya, bertengkar. Kosakata bahasa Indonesia selanjutnya ada bertengkar.
yaitu kakak dan adik itu lagi bertengkar karena hal kecil. Dalam kosakata bahasa Melayu dialek Pontianak, kakak dan adik itu lagi begasak karena hal kecil. Kata bertengkar itu dalam bahasa Indonesia, sedangkan bahasa Melayu itu begasak. Analisis fungsinya, kakak dan adik sebagai subjek itu lagi begasak predikat karena hal kecil adalah keterangan. Kata bertengkar ini termasuk ke dalam kata kerja. Nah, selanjutnya ada kosakata bahasa Indonesia lemari. Kalimatnya, saya menyimpan makanan di dalam lemari supaya tetap bersih. Kosakata bahasa Melayu dialek Pontianak yaitu pagu. Saya menyimpan makanan di dalam pagu supaya tetap bersih. Jadi, kosakata bahasa Indonesianya lemari diubah menjadi kosakata bahasa Melayu dialek Pontianaknya yaitu pagu. Analisis fungsinya, saya sebagai subjek menyimpan makanan di dalam pagu predikat supaya tetap bersih yaitu keterangan. Kata lemari ini termasuk ke dalam kata benda. Selanjutnya ada Uci dan Mulyadi lagi duduk di tepi pantai sambil menikmati senja. Kata duduk ini diubah menjadi kosakata bahasa Melayu dialek Pontianak yaitu mojok. Jadi Uci dan Mulyadi lagi mojok di tepi pantai sambil menikmati senja. Kosakata bahasa Indonesia itu duduk, sedangkan kosakata bahasa Melayu dialek Pontianak yaitu mojok. Analisis fungsinya, Uci dan Mulyadi sebagai subjek, lagi mojok itu predikat, di tepi pantai sambil menikmati senja itu keterangan. Kata duduk ini termasuk ke dalam kata kerja. Nah, selanjutnya ada kosakata bahasa Indonesia berteriak, yaitu Ferry berteriak minta tolong akibat kesakitan. Kosakata bahasa Melayu dialek Pontianak, Ferry tepeke kaong minta tolong akibat kesakitan. Berteriak dalam kosakata bahasa Indonesia diubah bahasa Melayu dialek Pontianak yaitu tepeke kaong. Analisis fungsinya, Ferry sebagai subjek, tepeke kaong meminta tolong predikat, akibat kesakitan yaitu keterangan. Kata berteriak ini termasuk ke dalam kata sifat. Selanjutnya, kosakata bahasa Indonesia panci. Ibu membeli panci di pasar untuk acara perkawinan. Sedangkan kosakata bahasa Melayu dialek Pontianak yaitu belanga. Ibu membeli belanga di pasar untuk acara perkawinan. Kosakata bahasa Indonesia itu panci dan diubah menjadi kosakata bahasa Melayu dialek Pontianak yaitu belanga. Analisis fungsinya, ibu sebagai subjek, membeli belanga itu predikat, dan untuk acara perkawinan itu keterangan. Kata panci ini termasuk ke dalam kata benda. Itu saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Selamat pagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.